Hai Rahmania, bagi kamu yang seneng banget ngejulitin seseorang, kamu harus dengerin yang satu ini ya. Nah, dilansir dari analisa.com, julid berasal dari bahasa Sunda yaitu bin julid yang memiliki makna iri atau dengki, juga sifat kekanak-kanakan dalam menghadapi sesuatu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa julid berasal dari kata julitah yang berarti anak-anak. Ruangobrol.id menyebutkan bahwa julid adalah singkatan dari jurik lidah. Kata jurik sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti hantu atau setan. Pada intinya, gelar julid disematkan pada orang yang gemar mengomentari orang lain dengan perkataan yang cukup pedas. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melarang perilaku tersebut dan diperkuat pula dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim." Rasulullah SAW pun tidak pernah mencela apapun semasa hidup beliau. Bukan hanya pada manusia atau makhluk hidup, makanan sekalipun tidak pernah dicela olehnya. Jika beliau menyukai, maka beliau akan memakannya. Jika tidak, maka beliau akan meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun saat ini mencela atau yang lebih dikenal dengan julid sudah seperti asupan yang lebih primer dari makanan. Seakan-akan melekat dan membentuk kebudayaan yang kian lumrah dalam kehidupan sosial manusia dari hari ke hari. Lirik film pendek berjudul Tilik yang sedang hangat akhir-akhir ini sangat mencerminkan keadaan sosial manusia yang senang sekali melakukan perilaku tersebut. Mulai dari mereka yang berstatus sosial tinggi atau sebaliknya, tua maupun muda tak bisa dijadikan patokan, karena seluruhnya tak ada yang absen melakukan perilaku tersebut. Terlebih saat ini media sosial dengan beragam fasilitasnya membuat siapapun dengan mudah berkomentar tanpa pikir lebih jauh. Seringkali kita tidak sadar melakukan tindakan ini, atau mungkin kita menemukan postingan teman dekat dengan komentar, "Pamer banget sih," atau kalimat-kalimat serupa yang tujuannya adalah candaan. Tidak masalah jika bertujuan baik, namun penggunaan kata yang baik perlu diperhatikan agar tak menyakiti hati orang lain. Kita tidak menyadari bahwa komentar tersebut berpeluang menyakiti orang lain. Padahal kita menganggap hal tersebut adalah sebuah kewajaran yang tak perlu digubris. Namun siapa sangka, setiap orang dapat mengartikannya bermacam-macam. Dalam dunia psikologi, hal ini sering disebut sebagai bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan dan memberikan penilaian terhadap sesuatu. Maka dari itu, pemilihan kata sangat berpengaruh di sini. Perilaku julid pada dasarnya merupakan perilaku yang tercipta dari rasa insecure atau rendah diri sebagai bentuk keberhasilan dalam menutupi perasaan yang sebenarnya mereka rasakan. Julid sendiri pun tidak hanya berdampak bagi korban, namun juga pelaku, terutama pada aspek psikologis. Dilansir dari kumparan.com, psikolog klinis Indah Sundari secara gamblang mengatakan bahwa julid memang benar memiliki dampak negatif pada psikis individu. Mereka yang gemar melakukan julid akan sulit melihat sisi positif karena terlalu sering berpikir negatif terhadap orang lain. Bahkan apapun yang dilakukan orang lain, baik itu sesuatu yang positif maupun negatif, akan selalu dikomentari secara bertubi-tubi. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan berakibat pada kesulitan mendapatkan kebahagiaan hidup karena cemas dan khawatir dalam dirinya. Tak berhenti sampai di situ, julid juga dapat menimbulkan efek negatif pada pengembangan diri karena terjebak dalam keburukannya. Lebih parah lagi, perilaku julid dapat berkembang menjadi kebencian yang berlebih pada seseorang dan dapat membentuk perilaku buruk yang menyakiti orang lain. Sebenarnya kebiasaan julid bukanlah suatu bentuk dari gangguan kejiwaan, melainkan murni variasi dari sifat manusia.
Namun, perilaku tersebut bisa jadi merupakan salah satu sifat dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti identity disorder, gangguan kepribadian, atau bipolar. Tapi tidak disarankan untuk self-diagnosis ya, sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya. Apabila telah menyadari hal tersebut akan lebih baik untuk menguranginya dengan berbagai cara yang sesuai dengan diri pribadi. Contohnya seperti menyibukkan diri dengan mencari kegiatan yang lebih positif, meningkatkan rasa percaya dengan self-love atau mencintai diri sendiri, serta berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Bersyukur dan terimalah diri apa adanya, sembari mengembangkan potensi menuju hal yang lebih baik. Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Buatlah bahagiamu sendiri dan bahagiakan orang sekitar. Niscaya kehidupan kita akan semakin indah dari hari ke hari. Ingatlah bahwa manusia diwajibkan untuk menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebelum melakukan tindakan julid, tenangkan diri terlebih dahulu. Dan alangkah baiknya jika kita mencoba untuk memposisikan diri sebagai korban agar memahami perasaannya. Apabila masih merasa kesulitan dalam menghadapinya, disarankan untuk meminta bantuan ahli. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya.